3, 2, 1. Subscribe to my channel. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube saya Raffi Ardana dari mahasiswa Universitas Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NPM 12 10 20 326 dari kelas Manajemen 2N STM. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang memperbaiki kompetensi dari mata kuliah Manajemen Inovatif yang diampu oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Untuk video pembelajarannya bisa disimak ya. Oke guys, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi memperbaiki kompetensi. Poin yang pertama yaitu jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Bill Spencer dan Sean Spencer tahun 1993, kompetensi karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Praktisi MSDM, kompetensi, deskripsi dari karakteristik seseorang. Margaret Dale tahun 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. NSCFQ dalam Margaret Dale 2003, kompetensi, kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Training Agency tahun 1988, kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. McClellan tahun 1993, kompetensi karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses setidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. SK Kepala BKN 2003, kompetensi kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya. Poin selanjutnya, komponen kompetensi. Ada 5 komponen kompetensi. Yang pertama, motivis, motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Traits, karakteristik fisik, dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. 3. Ada self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat ada knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Poin selanjutnya, perlunya kompetensi diperbaiki, determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Poin selanjutnya yaitu tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Poin selanjutnya yaitu perbedaan kompetensi dan konsep lain.
Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Menurut Boyatzis tahun 1982, pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Menurut Spencer, pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Menurut Dale tahun 2003, keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terikat tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Poin selanjutnya yaitu metode penilaian kompetensi alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Poin selanjutnya yaitu rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, menurut Spencer dan Spencer. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Poin selanjutnya yaitu tahap untuk merancang studi kompetensi. Pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode, yaitu BI, panel ahli, survei, database model kompetensi sistem, ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Ini selanjutnya, tahap mendefinisikan model kompetensi. Pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Yang keenam, desain aplikasi. Poin selanjutnya, dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti: yang pertama, ada Boyatzis dalam Williams 2002. Yang pertama, kemampuan manajemen dan tindakan, dimensi, efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan manajemen orang, dimensi, empati persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi. Yang ketiga, kemampuan logika analitis, dimensi, menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, komunikasi tertulis.
Waktu Lewis dalam Armstrong tahun 1995, kemampuan intelektual, perspektif, strategis, analisis, dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Kedua, kemampuan interpersonal, mengolah staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Ketiga, kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap. Ketiga, ada Schroeder dalam Williams tahun 2002. Yang pertama, kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Kedua, direksional, dampak, percaya diri, presentasi. Ketiga, motivasional, interpersonal, pengelola interaksi, orientasi. Keempat, mengembangkan. Kelima, berprestasi, orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Poin selanjutnya yaitu tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Lee Spencer dan Sean Spencer tahun 1993. Yang pertama, manajemen tindakan dan tujuan. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, manajemen SDM. Keempat, mengarahkan bawahan. Yang kelima, berfokus pada orang lain. Keenam, pengetahuan terspesialisasi. Berikut tabel 21.2 pembagian kompetensi dalam gugus. BKN Badan Kepegawaian Negara 2003. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi bidang. Berikut tabel 21.3 pembagian kompetensi dalam gugus. Spencer tahun 1993. Yang pertama, berorientasi prestasi dan tindakan. Yang kedua, membantu dan melayani orang lain. Yang ketiga, kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak. Yang keempat, kemampuan manajerial. Yang kelima, kemampuan kognisi. Yang keenam, kemampuan efektivitas pribadi. Berikut tabel 21.4 mengenai pembagian kompetensi dalam gugus dan dimensi. Poin selanjutnya yaitu contoh kompetensi dalam SKJ, Lembaga Administrasi 2014. Yang pertama, kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan cara values LAN dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama, integritas. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, fokus pada stakeholder. Yang keempat, berorientasi pada kualitas. Yang kedua, kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang baru dimiliki oleh pejabat struktural eselon dari 1 sampai 4 agar mampu memimpin secara efektif. Berikut tabel 21.5 kompetensi kepemimpinan. Yang ketiga, kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Berikut tabel level, deskripsi, dan indikator perilaku dari kompetensi bidang atau teknis. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran tadi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran tadi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar Raffi lebih semangat lagi untuk mengupload video pembelajaran lainnya. Terima kasih guys. Bye-bye.